Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama untuk beribadah. Mari jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita mempersiapkan diri kita. Kita cari tempat yang tenang, kita duduk, merendahkan diri di hadapan Tuhan, agar kita boleh mendapatkan berkat melalui persekutuan dengan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam sehat selalu. Selamat beribadah kepada Tuhan di hari ini, hari Minggu 11 Juli 2021. Puji dan syukur Bapak Ibu masih diberikan kesehatan tubuh yang baik. Atau mungkin ada juga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang lagi terbaring lemah tubuh karena suatu penyakit. Tapi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama pada pagi hari ini secara online. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam ibadah pagi ini, dari awal sampai selesai. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Dan kita akan masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita memulai ibadah pagi hari ini dengan menyapa selamat pagi kepada Bapa. Selamat pagi kepada Yesus dan selamat pagi kepada Roh Kudus. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Mari kita masuk di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Engkau yang mengurapi dan memberkati setiap kami, anak-anak-Mu, yang boleh mengikuti ibadah online pagi hari ini. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami ada sampai saat ini adalah hanya karena anugerah-Mu semata. Terima kasih banyak Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami siap memuji nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan memberikan ucapan syukur terbaik kami kepada Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal. Kiranya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami sampai ibadah ini selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Dalam kitab Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bahwa kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Tuhan kita besar, karena Dia adalah Tuhan yang maha mulia. El Shaddai, tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, tak usah ku susah dan cemas. Tuhan akan menjaga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mulia, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut,
Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah. El Shaddai. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bacaan pertanggapan dari KPPK nomor 29. Kita akan membacanya secara bergantian. Berjaga-jaga dan sadarlah senantiasa. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hari sudah mulai malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam nafsu, pesta pora, dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Apabila mereka mengatakan, semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh kesakitan bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan.
Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bersama-sama, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu sekalian. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami boleh bersama bersekutu untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami pada saat ini memiliki kesempatan untuk menyatakan setiap permohonan, pergumulan, dan rencana dari setiap gereja kami ataupun dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersehati mohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Kami menyerahkan untuk gereja kami Kalam Kudus, khususnya di Kemayoran, ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan memimpin, Tuhan yang menolong dan memeliharakan setiap kehidupan jemaat Tuhan. Khususnya ya Tuhan, untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, untuk setiap majelis, untuk setiap guru-guru sekolah minggu, agar setiap kami boleh tetap memiliki badan yang sehat, sukacita dalam melayani Tuhan, terlebih kami boleh menjadi berkat untuk setiap jemaat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan, kami juga berdoa mohon pertolongan-Mu untuk setiap hal yang dibutuhkan dalam gereja kami. Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap aktivitas kami walaupun secara berjauhan, agar jemaat-Mu boleh tetap bertumbuh di dalam Tuhan, boleh memiliki persekutuan yang indah dengan saudara seiman, saling mengasihi, memperhatikan, menopang satu dengan yang lain. Kami juga mohon pertolongan Tuhan untuk segala hal yang kami perlukan, untuk dana-dana operasional, dan segala hal yang kami perlukan untuk setiap aktivitas kami. Tuhan, kami yakin Engkaulah sumber berkat. Kami hanya bersyukur karena Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan hidup kami. Bahkan Tuhan memberkati kami sekalian untuk boleh menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga teringat untuk sekolah kami Kalam Kudus. Tuhan, biarlah Engkau terus memimpin dan memberkati, memakai badan pengurus yayasan, direktur pelaksana, semua kepala sekolah, kepala bagian. Tuhan, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, kerendahan hati untuk bekerja sama dengan kasih, untuk memikirkan kemajuan dan kebaikan buat sekolah kami. Kami mohon Tuhan, Kau berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, berkati juga tugas pekerjaan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan untuk para guru dan karyawan. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan, kesehatan.
Tuhan memberikan kami kesabaran dan kasih dalam mengajar dan mendidik anak-anak di dalam Tuhan. Kami juga mohon biarlah Tuhan memeliharakan hidup keluarga kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera Tuhan dan berkat Tuhanlah yang tercurah dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami. Biarlah walaupun di masa pandemi ini, mereka tetap memiliki semangat untuk belajar. Dan mereka boleh mendapatkan banyak berkat untuk mendukung hidup mereka. Berkati semua wali murid, orang tua mereka. Tuhan berkati usaha pekerjaan dan keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk penerimaan siswa baru. Kami sungguh mohon pertolongan Tuhan. Kami yakin Tuhanlah yang sanggup mengantarkan anak-anak buat sekolah di tempat kami. Tuhan pula yang memberkati setiap mereka dan keluarga mereka masing-masing. Sehingga apa yang menjadi keperluan mereka untuk sekolah, Tuhan yang mencukupkannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk tahun ajaran yang baru ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar Tuhan terus memimpin dan memberkati, bahkan memakai kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Dan biarkan melalui sekolah ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga teringat akan pemerintah kami Indonesia. Dari pusat sampai daerah. Yang hari ini berjuang untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, untuk menghentikan penyebaran virus ini Tuhan, bahkan untuk memberikan vaksin kepada setiap warga Indonesia. Tuhan, biarlah Engkau memberkati usaha pemerintah. Tuhan berkati untuk tenaga kesehatan, berikan mereka kekuatan kesehatan, berikan mereka kesabaran, bahkan Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing. Kami menyerahkan juga ya Tuhan, biarlah Tuhan menjaga negara kami. Kami rindu melalui banyak peristiwa demi peristiwa, nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap anak-anak Tuhan dan gerejamu di Indonesia ini. Agar banyak orang boleh melihat kasih Tuhan dan percaya serta diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sekarang mungkin terbaring sakit. Tuhan jamah berikan kesembuhan yang sempurna. Dan biarlah mereka boleh tetap bersukacita dan yakin bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan ekonomi. Kami juga yakin Tuhan, Engkau yang telah memberikan yang terbaik dalam hidup kami dan terus akan memberikan yang terbaik. Apapun yang kami perlukan, kami yakin Tuhan sanggup memberikan buat kami. Berkatilah ya Tuhan, usaha pekerjaan jemaat-Mu. Berkati setiap hal yang diusahakan, agar boleh mendatangkan berkat dalam hidup mereka. Dan mereka juga ingat untuk berbagi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap pergumulan jemaat-Mu. Mungkin ada hal-hal yang begitu berat yang mereka pikul sampai saat ini. Ada permasalahan yang begitu berat yang mereka harus selesaikan. Tuhan, kami mohon Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Biarlah kami boleh datang kepada Tuhan bawa beban berat dan pergumulan kami. Karena Engkau lah yang sanggup memberikan kami kelegaan, membukakan jalan buat kami, dan memberikan kami kekuatan untuk tetap setia mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ya Tuhan semua permohonan dan doa kami, yang kami hanya minta di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam Amsal 20 ayat 24 berkata, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Dalam pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, mempunyai suatu makna yang sangat menenangkan jiwa dan pikiran manusia. Meskipun kondisi dunia saat ini membuat kita cemas, membuat kita takut, banyak orang yang berputus asa dalam menjalani hidup ini di masa-masa corona dengan varian-varian terbarunya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, janganlah merasa takut. Karena ada Tuhan yang akan selalu mengatur hidup kita. Tuhan yang memimpin.
Tuhan yang mengatur langkah-langkah yang akan kita lewati dalam menjalani hidup ini hari lepas hari. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai, di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Alkitab mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Apakah kehidupan kita selama ini sudah menyenangkan hati Tuhan? Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai Mazmur. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi
bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, 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 hanya itu kerinduanku. Shalom, jemaat yang terkasih dalam Kristus. Mari kita akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita kembali masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur. Hari ini kami boleh menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengenal siapa kami. Engkau tahu apa yang ada dalam kedalaman hati dan hidup kami. Tuhan mengasihani kami. Tuhan mengampuni kami di saat kami datang dan meminta pengampunan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah di saat kami baca merenungkan firman-Mu, Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh mohon pertolongan dan belas kasihan-Mu Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikanlah dia di balik salib-Mu, agar nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dan setiap kami yang datang hari ini, kami mohon ya Tuhan, tenangkanlah hati dan hidup kami. Segala beban berat dan pergumulan kami kembalikan dan letakkan kepada Tuhan, agar kami boleh merasakan suara dan pimpinan Tuhan, dan kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Amos pasal yang ke-5. Kitab Amos pasal yang ke-5,
ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-24. Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-24. Tema kita adalah mempersiapkan hari esok dengan menjadikan hidup kita hari ini bermakna. Mari kita bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amos pasal yang kelima mulai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, dalam bagian kita yang kita baca ini, tidak terlepas dari pasal-pasal yang sebelumnya. Saya menganjurkan kepada setiap jemaat sekalian untuk bisa membacanya di rumah. Bagian pasal-pasal yang sebelumnya, karena sangat terkait satu dengan yang lain. Khususnya kalau kita melihat di pasal yang keempat mulai ayat yang keenam. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Lalu pasal yang kelima. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan. Judul LAI menuliskan ratapan tentang Israel. Lalu berikutnya ayat yang keempat diberi judul oleh LAI, jalan menuju hidup. Dan ayat 7 diberi judul mulai ayat 7, melawan perkosaan keadilan. Semua rangkaian ini termasuk juga di ayat yang ke-14 sampai dengan 17, hidup dan mati, semuanya berkisar atau semuanya menyangkut Israel. Termasuk yang kita baca tadi. Israel di sini adalah bagian Israel yang utara, karena yang selatan itu Yehuda. Amos adalah seorang peternak dari Tekoa. Dia berasal bukan dari daerah utara, tetapi lebih ke selatan. Tetapi Tuhan memanggil Amos untuk dipakai oleh Tuhan mengingatkan bangsa Israel. Mari kita melihat apa yang bisa kita pelajari dan kita tarik sebagai sebuah berkat dalam hidup kita. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, yang pertama yang kita baca bagian ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20 tentang hari Tuhan. Hari Tuhan.
Hari Tuhan seringkali bahkan dianggap oleh bangsa Israel adalah hari di mana Tuhan berkarya, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, Tuhan datang dengan membawa segala berkat, dengan membawa segala pembebasan, dengan membawa segala hal yang baik, yang mendatangkan sukacita, mendatangkan kegembiraan, mendatangkan kebebasan. Tetapi dalam bagian ini, oleh Amos diingatkan bahwa bangsa Israel yang menantikan hari Tuhan ternyata bukanlah hari seperti yang diimpikan, yang dibayangkan, yang diharapkan akan terjadi. Karena Amos mengingatkan bakal akan terjadi, hari Tuhan itu diharapkan, belum terjadi. Tetapi di saat hari Tuhan itu datang, maka bukanlah kebebasan, bukanlah sukacita, bukanlah kegembiraan, bukanlah berkat yang akan didapat oleh bangsa Israel. Tetapi dikatakan celaka kalau menginginkan hari Tuhan. Celaka yang seperti apa, jemaat yang terkasih dalam Kristus? Ayat 19 menggambarkan bagaimana di saat Tuhan datang atau hari Tuhan itu yang akan dihadapi oleh bangsa Israel. Gambaran yang sangat luar biasa yang memberikan penjelasan bahwa hari Tuhan itu adalah hari yang membawa celaka, bahkan hari yang gelap, yang tidak ada terang sama sekali. Hari yang penuh kedukaan, hari yang penuh kemalangan. Ayat 19 menggambarkan seperti seorang yang lari terhadap singa. Itulah gambaran bangsa Israel. Mereka diperhadapkan dengan sebuah permasalahan atau sebuah hal yang mencekam atau yang mengancam jiwa. Seperti singa. Tetapi bangsa Israel bisa luput dari singa itu. Maka bangsa Israel akan menghadapi beruang yang digambarkan lebih ganas dari singa. Mereka lepas dari singa, tapi mereka menghadapi sesuatu yang lebih ganas dan buas, yaitu beruang. Mereka didatangi, mereka berlari, mereka berusaha, tapi mereka bisa luput. Mereka bisa masuk dikatakan sampai ke rumah. Tetapi saat mereka bertopang dengan tangannya ke dinding, maka seekor ular memagut dia. Ular biasanya tinggal di celah-celah, baik itu celah-celah bangunan atau di tempat yang sempit. Yang luar biasanya ini digambarkan bahwa hari Tuhan benar-benar mendatangkan celaka. Walaupun terlepas dari singa, dia akan menghadapi beruang. Sudah masuk ke rumah, mereka menganggap bahwa sudah aman, sudah rumahnya sendiri. Pasti kalau kita ini tinggal di rumah, kita akan berusaha rumah kita itu kita buat senyaman dan seaman mungkin. Dan kita merasa kalau kita sudah di rumah itu lebih aman. Tetapi di luar dari bayangan mereka, di dalam rumah pun, di saat mereka bersandar pada rumah itu, di saat mereka bersandar dengan tangan mereka, mereka tetap menghadapi bahaya, celaka, bahkan maut. Ular memagut dia. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, ayat 20 menegaskan kembali ayat yang ke-18. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan, bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Penegasan yang ingin menjelaskan, yang ingin menegaskan, yang ingin kembali mengingatkan bahwa konsep dan pemahaman bangsa Israel tentang hari Tuhan yang mereka harapkan, mungkin saja karena pada waktu itu masih menghadapi bangsa-bangsa lain yang menyerang mereka, mereka sangat menantikan hari Tuhan. Tetapi
Amos dipanggil untuk mengingatkan akan kehidupan bangsa Israel. Kalau kita melihat di ayat-ayat yang sebelumnya, atau bahkan pasal yang keempat, Tuhan minta bangsa Israel berbalik kembali kepada Tuhan. Bahkan dikatakan mereka telah melakukan ketidakadilan, memperkosa keadilan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, di sini juga bisa digambarkan untuk kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan yang biasanya memang mendatangkan berkat, yang biasanya mendatangkan sukacita, yang biasanya mendatangkan kelepasan. Mari kita kembali mengingat akan perjalanan bangsa Israel di saat mereka keluar dari tanah Mesir. Sebuah tiang api yang membimbing umat Israel melalui Laut Merah. Hadirat Tuhan menimbulkan kegelapan kepada orang Mesir, tetapi terang bagi umat Israel. Terang menggambarkan juga akan Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan terang kepada orang yang percaya kepadanya, orang yang percaya kepadanya. Tetapi bagi orang yang menolak Dia, maka hari Tuhan itu akan menjadi kegelapan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita kembali melihat melalui dari pengalaman masa lalu bangsa Israel. Di saat Amos berbicara, mereka mengharapkan hari Tuhan yang sama seperti yang dulu. Tuhan hadir pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir dan dikejar oleh tentara Mesir. Hanya dibatasi dengan tiang awan dan tiang api. Kegelapan bagi bangsa Mesir, sehingga bangsa Mesir tidak bisa lari, tidak bisa mengejar. Maka bangsa Israel maju, dan mereka bisa melewati Laut Merah itu. Kembali Tuhan memimpin, hadirat Tuhan nyata, memberikan terang kepada bangsa Israel. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, pemahaman, pengalaman ini terus tertanam di dalam kehidupan bangsa Israel turun-temurun. Tetapi mereka lupa bahwa kehadiran Tuhan bisa menjadi kegelapan, seperti juga terhadap Mesir. Di saat umat Tuhan yang telah ditegur dari dosanya tidak mau bertobat, bahkan menganggap diri melakukan hal yang benar, maka di saat hari Tuhan datang, bukanlah suatu yang terang, yang mendatangkan sukacita dan pembebasan, tetapi kegelapan, celaka, bahkan yang mendatangkan kematian. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kalau kita ditanya, apakah kita mengharapkan hari Tuhan datang dalam hidup kita? Kita percaya, kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah mati menggantikan kita, menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Maka di saat hari Tuhan, Tuhan datang kepada kita, atau kita bertemu dengan Tuhan, maka ada suasana yang sukacita, terang, ada pengharapan, ada pembebasan. Tetapi ingat saudara, bagi kita yang telah percaya kepada Tuhan, tapi bagaimana bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Hari Tuhan itu adalah hari yang gelap, bahkan dikatakan hari penghukuman, hari yang mendatangkan celaka, hari yang mendatangkan kematian kekal. Saudara yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan ini kita kembali diingatkan, apakah kita telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Seberapa besar kita mengharapkan hari Tuhan nyata dalam hidup kita? Jikalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus,
maka hari Tuhan mendatangkan sukacita, kelepasan, pembebasan untuk hidup kita. Tetapi, apakah kita tergerak untuk membawa orang-orang yang siap untuk menghadap kegelapan? Sebelum hari Tuhan tiba, kita membawa dia kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, mari kita melihat orang-orang di sekitar kita. Entah itu orang di rumah kita, entah itu orang yang ada di sekitar kita di mana kita bekerja, ataupun orang-orang yang selalu nyata di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sudahkah mereka mendapatkan kepastian di saat hari Tuhan datang? Mereka melihat terang, mereka melihat sukacita dan pembebasan hidup mereka. Saudara, itu juga mengingatkan kepada kita bahwa kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, janganlah kita seperti bangsa Israel yang telah melakukan perkosaan terhadap keadilan dan kebenaran. Hal apa yang membuat hari Tuhan yang dahulunya bagi bangsa Israel terang, sekarang menjadi gelap? Ayat 21 sampai 24 kita bisa melihatnya. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, aku tidak mau dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Rupanya bangsa Israel, selain mereka mengharapkan hari Tuhan, mereka juga rajin melakukan ibadah secara ritual atau kebiasaan mereka. Bahkan mereka melakukan seolah-olah dengan kekusukan dan keseriusan. Kita dapat melihat bagaimana mereka begitu kusuk, mereka begitu sungguh-sungguh melakukan ibadah mereka. Dikatakan mereka membawa persembahan kepada Tuhan. Korban-korban bakaran, korban-korban sajian, korban keselamatan. Bahkan bukan hanya dalam ibadah membawa persembahan korban-korban, tapi mereka menaikkan pujian. Dari mulut keluar suara yang merdu dan keras. Tidak sampai di situ, musik-musik yang indah yang mengiringi juga dilibatkan. Sehingga kalau kita bisa membayangkan sebuah suasana ibadah yang sangat luar biasa. Jemaat yang terkasih, di dalam kondisi wabah seperti ini, kita sulit untuk menemukan ibadah yang lengkap seperti yang disebutkan di dalam Amos ini. Ibadah raya, di mana banyak orang datang membawakan korban-korban persembahan. Ada puji-pujian, puji-pujian bahkan ramai didengarkan, lagu yang merdu, diiringi musik-musik yang lengkap, yang baik, yang menghidupkan suasana. Tetapi Tuhan tidak mau menerima itu. Tuhan tidak mau mencium persembahan korban bakaran yang biasanya asapnya itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak mau menciumnya. Bahkan Tuhan tidak mau mendengar lagu-lagu dan musik-musik itu. Tuhan juga tidak mau memandang, tidak mau melihat
merasa jijik. Tuhan merasa itu kotor. Tuhan merasa itu hina. Saudara yang terkasih dalam Kristus, mungkin kalau kita hadir tengah-tengah ibadah seperti itu, kita akan bertanya, mengapa Tuhan? Ibadahnya bagus. Musiknya begitu hidup. Pujiannya begitu bersemangat. Wah, orang-orang itu dengan banyak berkerumun datang. Bahkan mereka banyak tergerak memberikan persembahan. Bahkan dikatakan persembahan yang baik, ternak yang tambun. Kenapa Tuhan tidak mau terima? Kenapa Tuhan memandang itu hina dan jijik? Jemaat yang terkasih dalam Kristus, Tuhan melihat ibadah itu bukan sebatas dalam ruang kebaktian. Tuhan melihat ibadah umatnya tidak terbatas pada apa yang nampak dari luar. Tuhan melihat ibadah umatnya bukan hanya pada hari ritual dan hari ibadah saja, tetapi Tuhan melihat ibadah umatnya, yaitu sepanjang kehidupan umat Tuhan di hadapannya. Jemaat yang terkasih, rupa-rupanya bangsa Israel di saat mereka melakukan ibadah dengan penuh sukacita, mereka hadir dengan setia, rela memberikan persembahan kepada Tuhan di dalam bait-Nya. Tuhan menegur bahwa dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan umat, di luar hari ibadah, di luar kebaktian, mereka telah bertindak dosa, memperkosa keadilan, bahkan mereka tidak melakukan kebenaran atau dosa. Jemaat yang terkasih, kita melihat bahwa ibadah yang sesungguhnya, Roma pasal 12 mengingatkan kepada kita di dalam perjanjian baru. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangankah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Persembahan kita yang sejati, persembahan yang sungguh hidup, adalah hidup kita, tubuh kita. Kapan ibadah itu kita lakukan, saudara? Di dalam sepanjang hidup kita. Di saat kita bangun sampai kita tidur kembali. Mulai dari hari Senin sampai hari Senin lagi. Baik itu di dalam gereja, baik itu di luar gereja, baik itu di dalam rumah kita, baik itu di tempat pekerjaan kita, di sekolah kita, dimanapun kita berada. Selama kita berada, selama kita ada, selama kita hidup, itulah seluruh ibadah kita di hadapan Tuhan. Jadi saudara, bagi Tuhan bukan ibadah yang penuh sorak-sorai dan meriah, bukan karena persembahan yang besar, persembahan yang banyak, tetapi persembahan itu adalah hidup kita, saudara, yang kita berikan kepada Tuhan. Hidup yang kudus, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita memikirkan hidup kita, selama kita hidup, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita ibadah kepada Tuhan. Kita akan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan.
Saudara, kalau hari Minggu, kita mempersiapkan persembahan uang kita. Bahkan kita mempersiapkan mungkin pujian kita, lagu kita. Kita bisa mempersembahkan kepandaian kita dengan memainkan musik dalam pelayanan. Hari Minggu kita bisa memberikan yang terbaik. Waktu kita, hidup kita. Bahkan mungkin saudara, bukan hanya saudara, tapi saya juga mendapatkan sebuah cobaan. Saya tidak memberikan yang terbaik pada waktu ibadah, saudara, pada waktu online. Bukankah kita bisa melakukan bersama dengan kegiatan lainnya, saudara? Tidak 100% waktu kita kepada Tuhan dan kita berikan kepada Tuhan. Itu masih dalam jam ibadah, saudara. Tapi hari Senin sampai hari Minggu sebelum ibadah, setelah ibadah, dan kembali lagi pada hari Minggu, saudara. Apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan? Bukankah seluruh hidup kita itu adalah ibadah di hadapan Tuhan? Tuhan tidak bisa dibohongi. Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan tidak bisa dirayu dengan kegiatan hari Minggu, dengan persembahan yang kita bawa di hari Minggu, dengan penampilan kita di hari Minggu, saudara. Hari Senin sampai hari Sabtu, kalau mau dikata hari Minggu itu full buat Tuhan. Bagaimana sikap ibadah kita di hadapan Tuhan, saudara? Kalau saya mau membayangkan, saudara, ibadah kita itu setiap hari, terus menerus di hadapan Tuhan. Baik kita di kantor, baik kita di rumah, baik kita di jalan, kita ibadah. Kita menempatkan Tuhan di tempat yang utama. Dan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Menaikkan pujian dan keagungan kita kepada Tuhan. Memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kalau hari Senin, saudara, kalau kita bayangkan sebuah rangkaian ibadah yang full. Dari hari Minggu sampai ketemu Minggu lagi, saudara. Dalam hidup kita hari lepas hari. Di dalam ibadah itu ada pujian. Ada membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada memberikan persembahan. Ada juga mungkin bersaksi. Atau hal-hal yang lain, saudara. Kalau dalam kehidupan kita hari lepas hari, mari kita membayangkan, saudara. Mungkin hari Senin kita bangun. Ibadah yang kita lakukan seperti apa, saudara? Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengikuti bagaimana liturgi ibadah yang harusnya ibadah itu atau liturgi itu bukan hanya pada hari Minggu, tetapi kita bawa dalam hidup kita hari lepas hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, kembali lagi hari Minggu. Tapi bentuknya berbeda. Tetapi inti daripada ibadah itu sama. Menghadap Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukankah kita bangun? Kita berdoa, kita datang merendahkan diri. Kita mengakui Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Kita minta pertolongan Tuhan. Di dalam berjalannya hari dan waktu, apakah kita juga menaikkan pujian kita? Apakah pujian kita naikkan hanya pada waktu di gereja, hari Minggu saja, atau ada persekutuan saja? Harusnya di dalam rangkaian hari demi hari, kita ada doa. Ada pujian. Kapan kita memuji Tuhan? Bukankah kita bisa dengan memasak kita memuji Tuhan? Sambil naik motor kita bisa menaikkan pujian kita kepada Tuhan? Pada waktu kita berjalan-jalan sekarang harus berjemur, ya. Wah, hari ini, masa-masa ini kita sungguh bersyukur. Tuhan, terima kasih ada sinar. Wah, aku sehat. Bersyukur, memuji Tuhan. Kalau mungkin tidak ada pandemi, kita jarang ya menaikkan pujian kita, bersyukur karena ada matahari. Malah mungkin kita takut kepanasan ya, takut gosong. Lalu apa yang kita lakukan dalam memuji Tuhan? Bukankah pujian itu menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan pengakuan kita akan karyanya yang besar, sehingga orang lain mendengarkan, bahkan orang lain menyaksikan dari kehidupan kita. Saudara, berapa banyak hari demi hari
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita bertemu banyak orang, kita memuji Tuhan. Apa yang keluar dari mulut kita, saudara? Kita bertemu orang, kita menaikkan pujian, terima kasih Tuhan, sudah tolong saya, terima kasih ya, sudah mengirimkan kamu untuk menolong saya. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Tuhan berikan saya kesempatan untuk bisa bekerja. Apakah ada pujian? Pujian yang bisa didengarkan oleh orang lain. Saudara, apakah kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, saudara? Apa yang kita berikan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, saudara? Kepada Tuhan. Tuhan tidak meminta uang kita. Tuhan tidak meminta dikatakan ternak yang tambun. Tidak. Tuhan meminta hidup kita yang kudus, yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang bisa kita berikan buat Tuhan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu? Saudara, bangsa Israel diingatkan, hidup mereka harusnya dipersembahkan buat Tuhan. Hidup yang kudus, hidup yang benar, menegakkan keadilan dan kebenaran. Mereka bisa praktekkan itu kepada orang lain. Mereka bisa menerapkan keadilan dan kebenaran kepada orang lain. Tetapi nyatanya, hari Senin sampai Sabtu, kalau kita sekarang, mereka melakukan kegiatan sesuai dengan standar hidup dunia ini. Mereka memeras orang miskin. Mereka tidak menegakkan kebenaran dan keadilan. Itulah yang Tuhan marah, saudara. Kalau saya berpikir, saudara, kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Bukan hanya pada hari Minggu. Bukan hanya langsung kepada Tuhan. Tapi kita bisa memberikan waktu kita kepada Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Telepon orang lain. Halo, apa kabar? Sehat? Nah, sekarang kan penting ya saudara. Salam sehat, gitu ya. Yang penting bukan, halo, gimana? Kamu jalan-jalan di mana? Mau nggak bisa, saudara. Tetapi sehat. Nah, waktu kita persembahkan buat Tuhan yang bisa dirasakan oleh orang lain. Apa yang bisa kita persembahkan? Uang kita. Saudara, saya sangat terkesan. Satu WA yang rupanya sudah tersebar kemana-mana, dan saya juga mungkin tidak tahu ya kebenarannya akhirnya. Mereka mengatakan menyiapkan makanan bagi yang membutuhkan dalam isolasi mandiri. Free, gratis, dan diantarkan, saudara. Saudara, pada waktu saya pernah bagikan ini, penginjil Evelyn Cu tanya, telepon ya, kenapa Bu Cu? Jen, kan kamu posting itu ya, itu kamu Jen ya, yang memberikan bantuan. Kaget saya ya, wah Cojanto, bukan saya Cojanto, saya hanya ikut membagikan beritanya ya. Tapi saudara, betul-betul pertanyaan itu membuat saya kembali bertanya, apa yang bisa kita berikan di masa-masa seperti ini dengan uang kita, dengan apa yang kita miliki, untuk meringankan beban orang lain, untuk memberikan kasih dan perhatian seperti Tuhan Yesus kepada orang lain. Bukankah itu persembahan yang lebih bermanfaat di hadapan Tuhan? Apa yang bisa kita berikan sebagai persembahan, saudara? Kita bisa memberikan tenaga kita kalau kita tidak punya uang untuk memberikan bantuan makanan, saudara. Di masa-masa yang sulit ini, saya beberapa kali melihat di grup WA, membutuhkan oksigen, membutuhkan plasma darah, membutuhkan tabung gas, bahkan dikatakan membutuhkan obat, saudara, yang seharusnya kan sudah tersedia. Tapi karena masa seperti ini sangat sulit ditemukan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, persembahan yang bisa kita lakukan juga bisa berupa tenaga kita. Saya bersyukur ada orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk menolong keluarga saya. Saudara, dengan tenaganya, seorang dokter di gereja kita membantu saya untuk mencarikan obat. Saya tahu, tidak mudah, saudara. Tapi bagi saya, persembahan
Yang saya lihat adalah dia memberikan tenaganya, waktunya untuk orang yang membutuhkan. Saudara, itulah ibadah yang sejati. Apa yang kita persembahkan buat Tuhan. Tuhan melihat bukan hanya hari Minggu, tapi kehidupan kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan biarkan hidup kita saat ini menjadi tanggungan kita yang tidak menyenangkan di saat kita menghadap hari Tuhan, saudara. Tuhan berikan kesempatan buat kita untuk melakukan ibadah kita hari lepas hari. Untuk kita membaca firman Tuhan tentunya. Setiap hari, bukan hanya hari Minggu. Berdoa setiap hari, bukan hanya hari Minggu. Memberikan persembahan, bukan hanya hari Minggu, tapi setiap hari. Menaikkan pengakuan kita. Kalau Minggu ada pengakuan iman rasuli. Apakah setiap hari kita menaikkan pengakuan kita akan kuasa Tuhan? Saudara, marilah kita diingatkan melalui Amos ini bahwa hari Tuhan bukan hanya waktu nanti kita bertemu Tuhan di saat dipanggil Tuhan. Hari Tuhan bukan hanya juga pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tetapi bukankah hari Tuhan juga hari di mana kita mengimpikan Tuhan datang menolong kita, mendengar doa kita, dan menjawab setiap pergumulan kita. Hari Tuhan bukan juga hari ibadah kita. Di saat kita hari Minggu kita bertemu Tuhan, harinya Tuhan. Saudara, di saat kita bertemu dengan Tuhan, di saat harinya Tuhan, apakah Tuhan akan menerima persembahan kita? Apakah Tuhan akan menerima puji-pujian kita? Yang bukan hanya keluar dari mulut pada waktu itu saja, tetapi yang sungguh nyata dari dalam hati kita. Karena hari lepas hari kita telah melakukannya untuk Tuhan. Biar Tuhan menolong kita, Roh Kudus memimpin kita untuk hidup kita, ibadah kita hari lepas hari. Memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan melihat di saat kita ibadah, kita datang kepada Tuhan. Hatinya disenangkan. Tuhan berharap keberadaan kita digambarkan di ayat 24. Seharusnya keadilan dan kebenaran itu terus bergulung-gulung seperti air. Seperti air sungai yang tidak henti-hentinya. Itu dapat nyata jikalau hidup kita mau dipakai Tuhan untuk menyatakan keadilan, kebenaran, kasih Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Tanpa melihat musim, tanpa melihat tempat di mana kita dapat melakukannya. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih, kami bersyukur hari ini. Tuhan tolong kami untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami agar kami boleh menyerahkan hidup kami hari lepas hari. Dan kami mau menjadikan hidup kami sebagai ibadah kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah Roh Kudus-Mu agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan keberadaan kami boleh menjadi berkat untuk orang sekitar kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami serahkan hidup kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih kepada hambanya Ibu Jane yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Jane ke depan dan seterusnya boleh terus menyenangkan hati Tuhan dalam pelayanan-pelayanan berikutnya. Saat ini waktunya kita mengucapkan syukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya jatuh dalam kesusahan, kesedihan,
maupun kesendirian. Tetapi Tuhan selalu ada di hati kita masing-masing dan selalu memberikan penghiburan kepada kita di saat kita sendiri. Karena Tuhan adalah sobat kita yang paling setia. Mari kita memberikan pujian dan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan boleh ditransfer ke rekening yang tercantum di layar maupun memberikan secara langsung kepada gereja di Kemayoran Baru 21, Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam kesehatan, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita masing-masing. Ada satu sobatku yang setia. Dia adalah Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia, yang selalu menemani kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Memang benar ya Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus adalah sobat kita yang paling setia, yang selalu menemani saya dan Bapak Ibu sekalian. Ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Siapa namanya? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita masuk di dalam doa persembahan. Tuhan yang maha baik,
Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang selalu menjaga anak-anaknya di kala sedih. Karena kami memiliki sahabat, memiliki sobat yang selalu setia menemani kita sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Engkau sudah mengampuni segala dosa-dosa kami, manusia yang berdosa ini. Kiranya Tuhan menerima persembahan-persembahan ucapan syukur yang kami berikan ini boleh menjadi dupa yang harum bagi Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui pekerjaan kami, rumah tangga kami, studi anak-anak kami. Tuhan terus memelihara kehidupan kami di dunia yang tak menentu ini. Biarlah kami boleh melaluinya bersama Engkau Tuhan, sampai waktu Tuhan tergenapi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami anak-anak Tuhan masih boleh melayani Tuhan dalam mempersiapkan ibadah pagi hari ini. Kami menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup kebaktian pagi hari ini dengan menyanyikan pujian doksologi. Puji Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengajak kita dengan tetap bangkit berdiri. Kita mau mengarahkan hati hidup kita hanya kepada Tuhan, sehingga kita boleh melakukan ibadah kita dalam hidup kita hari lepas hari dengan membawa berkat dari Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Silakan bersaat teduh sejenak. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
Dari kawasan Jalan Kupang Jaya 138, inilah Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya. Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya telah berpengalaman lebih dari 40 tahun. Senantiasa mengedepankan semangat untuk mendidik, mengajar, dan mewujudkan terbangunnya manusia yang utuh, yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya mengusung kurikulum nasional 2013 yang dirancang dan dikembangkan secara terintegrasi dengan nilai-nilai Kristiani dalam kegiatan belajar intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Udah 12-13 tahunan. Anak-anak di sini tuh baik, terus habis itu kayak mereka nggak beli-beli teman, kayak kerohaniannya tuh mereka benar-benar solid itu. Jadi kayak kita benar-benar mengutamakan Tuhan dalam setiap pembelajarannya, dan membantu saya untuk bisa sampai saat ini menyelesaikan S1 saya di salah satu universitas ternama di Jakarta. Ke ilmu pengetahuannya kan moral, nah itu yang selalu kayak jadi reminder aku setiap harinya untuk selalu lebih baik. Dia bisa mengikuti setiap kegiatan yang di sekolah ini. Banyak cewek sih yang lebih deket. Banyak hal yang boleh dipelajari anak saya selama sekolah di Kalam Kudus. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru untuk jenjang KB, TK, SD, SMP, dan SMA tahun pelajaran 2021-2022. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 031 731 2342 atau dengan Ibu Sari di 0822 450 73815. Bersama Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya, mari kita wujudkan terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia.